Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farah Lopa, NIM 17025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai clinical skill lab resusitasi neonatus. Nah, resusitasi neonatus berguna bagi bayi yang prematur dan kita mengembalikan heart rate-nya atau detak jantungnya yang abnormal atau yang tidak normal. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah sebelum tindakan membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil kita persiapan untuk medical consent kepada keluarga dari pasien. Jadi tabik Pak, tabik Bu, di sini saya bertugas, nama saya Dr. Fari. Di sini saya bertugas melaksanakan resusitasi kepada anak ibu karena saya lihat anak ibu ini prematur dan bahaya kalau kita tidak lakukan tindakan. Kalau sudah kita menyetujui, saya akan langsung lakukan tindakannya. Nah, setelah kita izin kepada pasien, kita sebagai dokter persiapkan dulu alat dan bahan sambil kita membersihkan diri. Ini membersihkan tangan, cuci tangan 6 langkah, dan mempersiapkan APD. APD-nya itu berupa masker, kita pakai juga handscoon, kita pakai juga topi, kita pakai apron atau celemek, kita pakai kacamata. Lalu kita bisa memulai tindakan. Nah, pertama-tama kita persiapkan alat seperti nanti kita pakai ini untuk pompanya, sungkupnya kita pakai. Terus ada juga nanti obat-obatan seperti epinefrin. Kita juga pakai sarung nanti untuk si bayi. Terus kita pakai juga laringoskopi dan pipa kalau kita dibutuhkan dengan sangat urgent di akhirnya nanti. Terus kita juga gunakan stetoskop untuk memeriksa detak jantungnya si bayi. Kemudian infant warmer. Nah, infant warmer ini harus nyala sebelum bayi berada di tempat untuk menghangatkan si bayinya. Jadi bayi datang, dengan posisi telah terbungkus sarung. Nah, ini sarungnya harus kita ganti karena menghindari sudah terkontaminasi plasenta atau darah si ibu atau si bayi. Nah, kita ganti. Nah, sambil kita keringkan, bersihkan tubuh si bayi. Nah, kita ganti dengan pelapis atau kain yang baru sambil kita dibantu dengan perawat nantinya. Nah, lalu kita bungkus kembali si bayi. Ini berfungsi sebagai menghangatkan tubuh si bayi dan mengeringkannya. Nah, setelah kita lakukan pembersihan dan penggantian kain pada si bayi, kita tanyakan 3 hal. Pertama, aterm, kemudian tonus ototnya, dan juga menangis spontan. Jika salah satunya dari ketiga itu tidak ada atau ketiga-tiganya tidak ada, wajib kita lakukan resusitasi. Selanjutnya kita pastikan untuk si bayi kepalanya semi ekstensi. Ini supaya melancarkan juga pernapasan si bayi. Terus kita bisa tambahkan rangsang taktil telapak kakinya. Nah, setelah kita rangsang taktil, kita bersihkan saluran nafasnya. Bisa kita pakai tube. Kita bersihkan saluran nafasnya. Biasa kita ambil dari mulutnya dulu, sisa-sisa lendir, dan juga dari hidungnya sisa-sisa lendir kita buang. Dalam artian kita bebaskan jalur nafasnya si bayi terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita evaluasi heart rate-nya dan warna kulitnya. Nah, untuk evaluasi heart rate bisa kita nilai pakai stetoskop. Detik. Nah, bisa kita pakai 6 detik, lalu kita kalikan 10.
Nah, untuk hasilnya yang abnormal di lebih dari 100 dan kurang dari 60, wajib kita lakukan resusitasi. Nah, setelah kita evaluasi, jika heart rate-nya kurang dari 100 atau lebih dari 100, wajib kita baru bantu dengan oksigen. Kita bantu dengan oksigen. Caranya kita sungkup. Nah, wajib menutupi seluruh mulut dan hidungnya dari si bayi. Lalu kita bantu pompa. Nah, setelah itu 45 sampai 60 detik kita lakukan pompa lepas-lepas, baru kita dengar jantungnya lagi. Jadi pompa lepas-lepasnya itu kita pompa lepas, pompa lepas selama 45 detik. Nah, setelah itu jika masih lebih dari 100 dan normal, jika sudah lebih dari 100 dan normal, baru kita bisa pindahkan bayinya. Tapi jika sesak, kita perlu oksigen CPAP. Nah, terus kita lanjut, yakni saturasinya harus sesuai target. PPT dievaluasi SRI PTA. Jadi ada sungkup dipaskan, jadi kita evaluasi sungkupnya dipaskan. Terus kita reposisi, kita semi ekstensikan si bayi. Terus kita isap lendir atau kita suction ulang kalau kita masih curiga hasilnya belum maksimal. Terus kita buka mulutnya dan tekanan dinaikkan. Jadi tidak apa-apa tekanannya dinaikkan, bisa kita setel di sungkupnya. Terus kalau masih belum baik, pertimbangkan untuk pasang ETT, endotracheal tube. Kemudian kita VPT lagi, ulang 30 detik. Pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas. Kita lakukan terus pompa lepas-lepas selama 30 detik. Nah, setelah itu kita evaluasi lagi, kita dengar lagi. Nah, setelah kita dengar, kalau masih belum baik, masih di bawah 60, maka dilakukan VPT ditambah kompresi dada. Nah, untuk VPT dan kompresi dada wajib kita lakukan dengan 2 orang. Kita panggil asisten. Jadi asisten kita yang VPT nanti. Jadi tapi nanti kita VPT kan. Jadi saya kompresi dada 3 kali. Nah, kompresi dada bisa pakai 2 jempol atau 2 jari. Nah, kita letakkan di atas prosesus sifoideus. Jadi kalau saya kompresi dada 3 kali, baru di VPT pompa lepas-lepas. Jadi saya lakukan dulu 1, 2, 3, baru dipompa. Saya lakukan lagi 1, 2, 3, dipompa. Nah, kita lakukan itu selama 30 detik. Jadi VPT 1 kali, kompresi dada 3 kali. Nah, selama 30 detik. Dan selanjutnya kita evaluasi lagi. Jika masih kurang dari 60, heart rate-nya masih kurang dari 60, maka kita berikan atau kita lakukan ETT nomor 3. Kita tata laksana dengan memakai ETT nomor 3. Nah, kita endotracheal tube, kita masukkan alatnya ke dalam mulutnya, lalu ditambah laringoskopi, baru difiksasi. Ditambah laringoskopi, baru difiksasi. Nah, baru kita VPT kan lagi. Nah, ini memakai ETT nomor 3 dan laringoskopi, baru di atasnya kita
kita VPT kan, baru dikompresi dada sama dengan yang tadi, pompa lepas 3 kali, 1 2 3 dipompa, 1 2 3 dipompa. Nah, kita lakukan begitu, lalu kita evaluasi lagi. Nah, kita evaluasi dan tambah lagi VPT dan kompresi dada. Kita tambah VTP ditambah kompresi dada. Terus jika masih kurang dari 60, kita pakai epinefrin. Nah, kita pakai epinefrin, bisa di umbilikalnya pakai kateter, atau bisa langsung diencerkan sampai 10 cc lewat ETT atau umbilical kateternya, lewat ETT tadi, endotracheal tube-nya, atau di umbilical kateternya. Terus kita kompresi dan VTP lagi 30 detik. Jadi saya kompresi 3 kali. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Nah, kita lakukan ini selama 30 detik. Pompa, 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 pompa. Oke, setelah kita lakukan selama 30 detik, kita evaluasi lagi. Nah, jika hasilnya sudah membaik, kita tetap evaluasi dengan VTP tetap dilakukan. Jika HR-nya sudah lebih dari 100, VTP tetap kita lakukan. Nah, jika VTP-nya sudah menandakan lebih dari 100, nah kita bisa pindahkan si anak di mesin ventilator untuk menjaga dari kegawat daruratan si anak. Jadi insya Allah setelah kita VTP dan setelah kita lakukan tadi pemberian epinefrin, nah di situ juga si anak insya Allah bisa heart rate-nya kembali normal. Nah, biasanya resusitasi ini dilakukan ke anak bayi yang prematur atau BBLR juga. Jadi itulah tadi panduan dari resusitasi neonatus. Mungkin lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.